Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah wa ala ni'matillah amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita curahkan, kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pertemuan yang semacam ini, dengan belajar yang semacam ini, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dapat dimudahkan dan dapat dilancarkan dan juga mendapat ilmu yang bermanfaat kelak untuk di akhirat. Maka dari itu, Bapak tidak panjang kalam, marilah kita lanjutkan materi kita pada minggu yang lalu tentang penyembelihan kurban. Adapun penyembelihan kurban yang kamu sudah pelajari, itu ada bermacam-macam kurban yang sunnah dipotong atau yang harus dipotong. Seandainya bagi kita yang belum mampu, itu jangan memaksakan diri untuk berkurban. Kurban itu yang dibolehkan melaksanakannya orang bagi yang mampu. Kita nggak mampu, nggak diwajibkan. Jadi maka dari itu, marilah Bapak akan lanjutkan penjelasan ini tentang masalah kurban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Itu perintah yang menerangkan tentang kurban. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sholat, setelah itu berkurban. Itu perintah kurban. Adapun hadis Rasulullah SAW juga sini menerangkan apa kata hadisnya, man wajada sa'atan walam yudhi ila akhir hadis. Ini saya melanjutkan mengingat keadaan yang tidak memungkinkan. Nanti insya Allah baru saya akan terangkan terang-terangnya. Ini termasuk di dalam hukum melaksanakan ibadah kurban. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, ini waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan hanya pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Selain itu, ibadah kurban masih dapat dilakukan pada hari Tasyrik. Tanggal berapa itu hari Tasyrik? Tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Dan berakhir sampai terbenam matahari di hari Tasyrik. Juga hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu menerangkan yang artinya dari Al-Barok bin Azib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, awal pekerjaan kita di hari ini, yaitu di hari raya Idul Adha, adalah sholat. Kemudian setelah sholat pulang ke rumah masing-masing dan langsung melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Siapa yang melakukannya seperti itu, maka sudah sesuai dengan sunnah kami, kata Rasulullah. Dan siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka menjadi daging yang diberikan kepada keluarganya, bukan ibadah ritual atau ibadah kurban. Jadi kalau kurban itu motongnya setelah sholat Idul Adha. Bagi orang yang melaksanakan pemotongan kurban sebelum sholat Idul Adha, itu enggak dianggap, kagak direken oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kurban. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, itu sunnah dalam berkurban. Ini diantaranya
mencukur rambut dan memotong kuku. Ini bagi yang melaksanakan kurban, bagi yang niat berkurban. Yang pertama, mencukur rambut dan memotong kuku. Yang kedua, dalam penyembelihan hewan kurbannya ini disunahkan untuk disembelih sendiri kalau mampu. Seandainya nggak mampu, nggak bisa, tuh jika ia tidak mampu atau tidak bisa, maka dianjurkan untuk hadir menyaksikan dalam penyembelihan hewan kurbannya. Yang ketiga, penyembelihan hewan dan yang disembelih, baik itu hewan yang disembelih maupun yang si penyembelih, keduanya hendaknya menghadap kiblat dan menempatkan lambung hewan kiri tersebut di sebelah bawah. Jadi sebelah kiri hewan itu dibaringkan, sebelah kanan di atasnya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, mengawali dengan membaca basmalah. Apa itu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, mengucapkan takbir sebelum membaca basmalah ataupun setelahnya. Nah, ini ucapan takbir ini baik itu sebelum dilaksanakan, sebelum membaca bismillah ataupun sesudah baca bismillah, itu mengucapkan takbir. Karena itu mengikat binatang kurban dengan cara yang benar. Diikat dulu. Kalau kambing kakinya kedua-duanya diikat. Sapi juga sama, kerbau juga sama. Diikat. Diikat dulu yang rapi, baru dirubuhin, dijatuhin. Yang selanjutnya, menutupi kepala binatang yang akan disembelih dengan daun yang lebar. Kalau sekarang banyak daun-daun pisang yang digunakan, makan pisang itu ditutupin. Yang selanjutnya, tidak memperlihatkan prosesi penyembelihan kepada binatang yang lain. Artinya, kalau binatang kurbannya banyak, seperti kambing misalnya ada 10 ekor yang akan dipotong, nah, itu satu-satu dikeluarkannya. Jangan sampai yang lain itu mengetahui, jangan sampai melihat kambing itu yang sedang dipotong pada yang belum dipotong. Itu hendaknya dipisah, jauhin. Yang selanjutnya, lakukan penyembelihan pada posisi yang tepat, yaitu di hulkum atau tenggorokan. Yang selanjutnya, memotong 3 saluran dengan cepat. Mana yang disebut 3 saluran? Yang pertama saluran pernapasan, yang kedua saluran makanan, dan yang ketiga saluran pembuluh darah atau disebut urat nadi. Yang terakhir, memastikan binatang hingga benar-benar sudah mati. Nah, itu semuanya hukumnya sunnah. Adapun pembagian dan pemanfaatan daging kurban itu pada biasanya atau pada umumnya itu diberikan kepada yang diutamakan itu fakir miskin. Pada fakir miskin, pada orang-orang yang membutuhkan. Adapun orang kaya yang dia sekiranya dia sanggup untuk berkorban, tapi dia nggak berkorban, itu nggak disunahkan untuk dibagi, nggak diharuskan untuk dibagi. Tuh, yang disebut dengan pemanfaatan daging kurban. Adapun hikmah ibadah berkurban ini banyak. Ya, itu diantaranya satu, mempermudah silaturahmi itu dengan kurban. Yang kedua, yang tadinya orang yang belum jarang makan daging, pada waktu kurban dia bisa makan daging, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, perasaan itu yang perlu Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.